tempo dulu pertama ya Mbak. Selamat pagi. Di sini saya mau menjabarkan tentang keberadaan riwayat desa Jambuwer atau Bedah Kerawang desa Jambuwer. Apakah kok dikatakan desa ini namanya desa Jambuwer? Waktu dulu awalnya Bedah Kerawang desa Jambuwer ini wilayah tanah atau hutan yang di daerah ini banyak pohon jambu airnya. Makanya dulu itu waktu Bedah Kerawang dinamakan jambu air. Nah, hingga sekarang ini menjadi disebut desa Jambu Air, wilayah Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Nah, di sini di samping Bedah Kerawang desa Jambuwer ini, nama punden atau danyang di sini yang mengkoni danyang atau desa Jambuwer ini Mbah Iman Sari dan Mbah Gadung Melati. Jadi setiap saat ada selamatan desa itu 1 setahun sekali pasti ada selamatan desa. Di sini juga ada sakralnya selamatan atau syukuran di pedanyangan sini. Jadi nguri-uri desa ini supaya warga desa bisa selamat. Istilahnya bahasa Jawa nenuwun yang moho kuwaos atau yang mau bengadi supaya warga desa Jambuwer tidak ada halangan suatu apapun bisa selamat. Jadi di sini warga desa Jambuwer ini dan mayoritas usaha atau kerjanya itu cuman petani. Sebagian banyak cuman petani. Jadi di sini tanaman yang diutamakan petani desa ini, terutama tanaman kopi, dan kedua salak, ketiga coklat. Memang daerahnya itu tidak memenuhi syarat seperti lahan daerahnya itu banyak pegunungannya, lahan sawah cuma sedikit. Jadi dikatakan di sini itu nama yang atau yang mengkoni desa Jambuwer ini Mbah Iman Sari dan Mbah Gadung Melati. Nah, nama aslinya di sini itu Ambyaan, sumber atau mata air Ambyaan. Jelas. Nah, di sini berkaitan dengan budaya yang ada. Warga sini itu mendirikan tentang budaya Malangan. Apa namanya budaya Malangan? Topeng Malangan. Jadi sampai sekarang ini masih digali. Ternyata maksud kami setiap saat kalau tidak ada keperluan yang lain itu pasti ada pagelaran tari topeng Malang. Ini suatu ketepaan dalangnya namanya Bapak Kusnan Hadi. Nah ini orangnya. Coba Pak Sunan diterjemahkan tentang tari topeng di desa Jambuwer yang telah digelar ada di rumahnya Pak Harjo. Bagaimana kisah ceritanya topeng Malang dan ceritanya apa supaya tari Malangan ini tidak putus atau tidak bisa punah. Kalau bisa dilestarikan sampai kapanpun juga, jadi anak cucu kita ini supaya mau pelatihan tari topeng Malang. Nah ini ketepaan sama Bapak Dalangnya supaya diceritakan tentang wayang topeng Malang. Coba Pak Sunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Saya selaku dalang topeng Galuh Chandra Kirana Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang yang dipimpin oleh Bapak Barjo. Berdirinya topeng itu di Desa Jambuwer kurang lebih sekarang sudah berada 30 tahun. Jadi lamanya ada di Jambuwer ini topeng itu lamanya sudah 30 tahun. Pertama yang bisa menopeng ialah Bapak Barjo. Narasumbernya juga Bapak Barjo. Maka dari itu masyarakat Jambuwer ini kesenian tari topeng itu memang diuri-uri dilestarikan karena itu budaya Jawa dan budaya bangsa Indonesia juga. Terutama di Kabupaten Malang umumnya khususnya Desa Jambuwer. Kesenian topeng memang dilestarikan karenanya itu untuk generasi-generasi muda juga ada yang sudah mau mengikuti, tapi yang kebanyakan itu orang-orang yang sudah tua, lansia katakan. Jadi katakan umurnya 40 lebih itu masih mengikuti topeng demi untuk melestarikan budaya Jawa terutama topeng di Desa Jambuwer ini. Jadi di Desa Jambuwer ini bermacam-macam seni budaya. Juga ada pencak jaranan, juga ada mocopat. Mocopat itu adalah istilahnya itu ada kata lagu-lagu, tapi itu kalau orang Jawa namanya pitutur. Jadi pituturnya orang hidup itu harusnya itu jalan yang baik, itu harus dilestarikan, untuk yang jelek itu harus ditinggalkan. Contohnya itu lagu mocopat itu yang saya kenali itu lagu Pucung. Lagu Pucung itu pituturnya orang hidup. Itu contohnya gini. Urip iku kudu benar tindak laku marang samu barang. Urip iku bakal mati, kudu eling marang Kang Maha Kuwasa. Itu pitutur. Artinya urip iku kudu bener tindak laku. Jadi orang hidup itu harus benar-benar apa yang dijalankan ada di dunia ini harus yang baik. Jadi jangan sampai keliru, itu jalan yang termasuk itu larangan agama atau negara. Itu tidak boleh. Jadi urip iku kudu bener tindak laku marang samu barang. Segala apa yang dijalankan itu harus yang baik dan yang jujur, bener, temen, jujur, itu yang dituturkan. Orang hidup itu pasti meninggal, pasti mati. Urip itu bakal mati di mana-mana. Kalau urip itu gandengannya mati. Tidak ada urip itu terus urip, tidak ada. Jadi urip mati. Karena kita masih hidup harus ingat memuji dengan yang maha kuasa. Itu pelambangnya Pucung. Jambuwer itu banyak kesenian-kesenian, tetapi terkadang itu banyak yang istilahnya itu lali. Karena pekerjaannya orang di Jambuwer ini pekerjaannya buruh, tani dan sebagainya. Jadi kesulitan cari ekonomi, jadi kebudayaan itu semua lupa. Sebetulnya banyak di Jambuwer itu. Jadi Kecamatan Kromengan itu sudah dipastikan itu kesenian itu paling banyak di Desa Jambuwer. Paling banyak kesenian bermacam-macam. Tetapi karena di sini itu orang itu banyak yang petani, banyak yang buruh dan lain-lain, itu akhirnya itu kesenian budaya-budaya itu ditinggalkan. Maka dari itu kami satu rombongan itu menguri-uri dan melestarikan budaya Jawa terutama topeng khususnya di Desa Jambuwer. Dan saya ini termasuk dalangnya. Tapi dalangnya itu ya dalang caruan. Jadi dulu itu tidak belajar, hanya pengalaman aja. Jadi pengalaman. Jadi narasumbernya
itu hanya ikut-ikutan, terutama yang saya ikuti dari pakai saji, dari senggreng juga gitu. Dari ini untuk melestarikan. Jadi istilahnya itu bunci tekad. Kalau orang Jawa buncinya tekad. Jadi kalau bunci tekad, bagaimanapun pokoknya saya bisa mau yang di atas Tuhan yang Maha Kuasa itu akan memberkahi dan bisa tercapai dan bisa terkabul. Ben. Sempetin. Aku mau sempetin. Jom di sini kita cuma ditawar mini. Sedikit yang kami bisa, cuma yang hibur Anda. Maklumlah kami cuma. Ajaran. Wes, Bang. Ajaran. Dar. Gue sari. Mar. Sumar. Iki gue sari kok. Kowe ya. Enggak wis gak nek sing ngomong Bang. Ora apa-apa. Yo. Kowe enggak nyeleng iki aja nyorek. Nyebut iku. Sik. Aku saja. Penyanyi wis ah. Tak gane cak. Gak jane iki. Iki loro iki ndak sitok. Wis sitok. Kan jane ngene iki. Sing metu telu sing anu enggak usah sih. Enggak usah ayo sing telu metu ae. Penyanyi wis ah. Iya. Agak sih. Termasuk saya ini di desa Jambuer ini termasuk dalang topeng. Dalang topeng itu kalau saya itu hanya pengalaman aja. Jadi istilahnya kurang mendetail. Jadi maaf segala-galanya. Untuk cerita topeng dengan lakon rabinya istilah Raden Ronggo itu yang pertama itu istilah yang dipentarkan jajarnya. Kalau namanya dulu Kelono, sekarang itu dinamakan Bo Bimantoro. Jadi Bo Bimantoro dengan adanya peralihan nama itu karena di situ ada lakon dan cerita yang lain. Dan itu punya patih namanya Patih Jelantir. Dia itu Ratu Bimantoro itu, Bo Bimantoro itu tidak punya suami. Ingin punya suami tapi caranya itu istilah disuruh menyuruh patihnya itu mencuri, artinya midro. Kalau bahasa midro itu putri di Jenggolo Manik, putranya Raden Panji Atmabangun. Prajurit iki dina awakku kabeh iku aku oleh wangsit saka dewa kang moho suci. Yen aku kudu karo putri Jawa Manik sing aran Putri Dewi Tasih. Nah, di situ putusan Patih Jelantir ke Jenggolo. Terpaksa dia memang hanya diperintah dengan ratunya berangkat ke Jenggolo. Terpaksa di sana bisa mencuri putri ayunya itu, yaitu Putri Dewi Tasih itu yang lagi ada di Kaputren dengan emban-embannya itu di Kaputren dan itu dicuri. Embannya seluruhnya bingung. Bingung. Nah, di situ ketemu dengan istilah patih lain
patih dari Kadipaten, tapi termasuk wilayah Jenggolo Manik. Dan patih itu juga sakti, karena pencuri itu istilahnya pencuri itu sakti Mondroguno. Nah, jadi dia bisa menghilang. Membawa putri itu dengan adanya itu liwatnya di awang-awang kalau. Jadi berbentuk mendung. Tapi di Kadipaten itu ada satria, itu satrianya itu agak istilahnya sakti. Tahu kalau itu ada penjahat atau pencuri. Itu punya panah, dipanah lalu jatuh. Jatuh itu yang ternyata yang jatuh itu adalah Raden Patih Jelantir yang mencuri putri Jenggolo Manik. Nah, sesudah itu dengan Patih yang mencari tadi, Patih Kudonowarso diminta tidak boleh di situ mengadakan peperangan. Tapi ternyata Patih Jelantir kalah dengan Kudonowarso. Nah, Jayombodro, Jayombodro itu menang Jayombodro, lalu Jelantir itu dipulangkan ke negaranya. Tidak dibunuh tapi dipulangkan. Tapi termasuk Dewi putrinya itu Dewi Tasih itu diminta akan diantarkan ke Jenggolo, itu kedatangan Kudonowarso dengan Raden Ronggo. Jadi pertemuan di situ sepakat untuk diantarkan ke Jenggolo Manik. Tujuannya Dewi Putri Tasih itu akan dinikahkan atau dikawinkan dengan Raden Ronggo. Jadi semua berangkat ke Jenggolo Manik. Jadi sudah itu Jenggolo Manik ada pertemuan di Kedaton Jenggolo Manik, isinya itu merumuskan atau musyawarah untuk pernikahan anak. Nah, dan di situ Gunung Sari turun dari gunung Kirah Tawu, turun sama Potrojoyonya. Dia itu mendengar kabar bahwa Jenggolo Manik akan ada istilah ramen royal. Itu mantu anaknya. Jadi dia mau turun karena itu masih saudara satu wilayah, yaitu berangkat ke Jenggolo Manik dengan Potrojoyo. Nah di situ sama-sama menyaksikan pernikahan Raden Ronggo dengan Dewi Tasih. Jadi Dewi Tasih ada pernikahannya di Kedaton Jenggolo Manik. Jadi itu adalah istilahnya cerita rabinya Raden Ronggo. Jadi saya selaku dalang hanya pesan pada bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat, khususnya di Desa Jambur, umumnya Kabupaten Malang. Cerita-cerita itu ada perlambangan hidup di dunia ramai ini. Apa yang baik itu harus dilestarikan, istilahnya yang jelek atau buruk itu harus ditinggalkan. Nah, itu tadilah yang sudah diterangkan atau dijelaskan sama Bapak Dalang atau Pak Gunung Hadiwidoyo tentang kehidupan orang di dunia. Sebab orang hidup itu enggak lepas dari salah atau lupa. Makanya kami ini jangan sampai ada pelanggaran hidup, nah, seperti curi dan yang lain-lain itu kan salahnya orang hidup atau lupanya orang hidup tentang curi dan lain sebagainya itu jangan dilanggar. Tapi marilah kita ini hidup di dunia, apa yang dikatakan, apa yang dituju sama orang hidup di dunia tentang ketuhanan, nah itu tadi harus diingat-ingat. Tapi kita ini nanti kapan saja mau mati, asalnya tidak ada, akhirnya harus tidak ada. Jadi kita ini ada di dunia, istilahnya cuma mampir ngombe bahasa Jawanya. Jadi marilah kita ini ada di dunia, jangan sampai berjalan di kali itu seperti yang tidak benar, itu harus dibuang. Marilah kita ini sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa, supaya terus ingat seperti orang-orang yang sudah tua itu, sampai kapan itu harus dilestarikan tentang kehidupan kita ini. Jadi ya cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.